Halo semuanya, kembali lagi nih kita ke podcast kedua dari Exa Peak Connection. Dan di sini kita bersama Kepala Program Studi Pendidikan Akuntansi kita nih. Boleh perkenalan dulu Ibu? Selamat pagi semuanya. Saya Sri Sumaryati dari yang selama ini diamanai menjadi Kepala Program Studi Pendidikan Akuntansi yang insya Allah nanti sampai tahun 2029. Oke, nah di sini kita bakalan tanya-tanya nih tentang program studi pendidikan akuntansi kepada Kepala Program Studinya langsung. Oke, langsung aja ya Bu ya ke pertanyaan yang pertama kita itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tentang program studi pendidikan akuntansi ini itu bagaimana? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ais. Program studi akuntansi ini dulunya kami itu menjadi dulunya dari pendidikan dunia usaha ya prodinya. Kemudian sejak tahun 2014 itu sudah berdiri menjadi program studi sendiri yang namanya program studi pendidikan akuntansi. Jadi program studi ini baru tapi lama gitu ya, karena sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 atau lebih jauh dari itu. Tahun 1980-an itu sudah ada, tetapi dengan berbagai pergantian nama sehingga yang akhirnya tahun 2014 itu menjadi program studi pendidikan akuntansi. Begitu. Nah, begitu nih teman-teman. Jadi pendidikan akuntansi ini udah menjadi prodi yang cukup lumayan tua ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, apa sih visi misi utama yang menjadi landasan pengembangan dari program studi pendidikan akuntansi ini? Program studi pendidikan akuntansi itu mempunyai visi menjadi program studi rujukan di bidang pembelajaran akuntansi, terutama pada pengembangan soft skill dan transferable skill. Kenapa kami menggarisbawahi pada pengembangan program studi pengembangan soft skill dan transferable skill? Karena ternyata sampai saat ini soft skill dan transferable skill itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lulusan ya, di samping penggunaan keterampilan teknologi, keterampilan kecakapan abad 21 dan sebagainya yang itu sangat dibutuhkan oleh lulusan. Begitu Mbak Ais. Baik, visi misinya sangat bagus buat kita buat mengasah soft skill terutama di bidang akuntansinya ya Bu. Betul. Oke, seiring perkembangan dunia pendidikan nih Bu, apa sih yang menjadi fokus utama dalam perkuliahan terutama pada program studi pendidikan akuntansi ini dalam beberapa tahun ke depannya gitu Bu? Oh iya, untuk beberapa tahun ke depan itu kami mempunyai fokus utamanya, terutama karena profil utama kami adalah menghasilkan calon guru akuntansi ya, calon guru akuntansi yang tentunya yang berkualitas, yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga pada pembelajaran khususnya pada kurikulum pendidikan akuntansi harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu, antara lain keterampilan digital, kemudian ke nilai-nilai dan kewirausahaan dan kepemimpinan dan sebagainya, itu yang sangat dibutuhkan untuk era guru yang akan datang. Jadi guru yang akan datang itu tidak hanya mampu mengajar di kelas, tetapi dia juga mempunyai kemampuan untuk mengajarkan berbagai ilmu, berbagai nilai baik itu kepada siswanya, terutama kepada masyarakat pada khususnya. Begitu Mbak. Oke, baik. Nah, dari buat mengembangkan guru yang baik untuk kedepannya buat membantu siswa-siswinya. Nah, pastinya ada kan peran untuk dosennya itu ya Bu ya. Nah, kompetensi dosen tentu itu menjadi salah satu hal penting ya Bu ya dalam mendukung proses penting belajar mengajar. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan nih tentang kualifikasi dan juga pengalaman dosen-dosen di program studi pendidikan akuntansi ini. Baik,
Jadi teman-teman yang akan kuliah di prodi S1 Pendidikan Akuntansi jangan ragu-ragu. Kalau dosen di prodi kami itu ada yang lulusan dalam negeri dan dari luar negeri. Kemudian alhamdulillah pada saat ini kami mempunyai 3 guru besar di bidang pendidikan akuntansi, di bidang pendidikan kewirausahaan, dan di bidang akuntansi itu sendiri. Kemudian kami mempunyai 5 dokter ya, tentu dengan bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang pembelajaran, di bidang penilaian, kemudian di akuntansinya ada 2 dokter baru nih di bidang akuntansi yang masih fresh gitu ya. Jadi untuk membersamai teman-teman calon mahasiswa ini selama dia belajar di prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Jadi jangan ragu untuk belajar di S1 Pendidikan Akuntansi, begitu. Oke, jadi benar-benar banyak sekali ya dosen-dosen dan juga pengalamannya yang tidak kalah keren. Nah, bagaimana sih Bu program studi ini memastikan bahwa proses pembelajarannya itu tetap berkualitas dan juga relevan dengan kebutuhan di dunia kerja saat ini? Oke, ya sangat menarik ya bahwa kita memang harus tetap menjaga kualitas ya. Nah, secara ada 2 hal yang kami lakukan. Secara periodik itu tahunan gitu ya. Prodi di bawah LPPMP itu melakukan yang namanya audit mutu internal. Ya, audit mutu internal itu mengaudit apakah prodi telah melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dimulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, penilaiannya sampai yaitu tadi yakin enggak kalau bisa meluluskan sesuai dengan profil yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga supaya kurikulumnya itu tetap sesuai dengan kebutuhan, kami prodi setiap periodik ya, biasanya 4-5 tahunan begitu, akan mengadakan rekonstruksi kurikulum. Nah, dalam rekonstruksi kurikulum ini kami melibatkan stakeholder, kemudian pengguna lulusan itu bisa dari sekolah, bisa dari industri begitu, kemudian melibatkan alumni juga, serta melibatkan asosiasi profesi dari prodi sejenis. Nah, dari situ kami akan mendapatkan banyak masukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dikembangkan oleh program studi supaya lulusannya itu tetap terjaga kualitasnya. Begitu Mbak Ais. Jadi kami tetap berusaha supaya prodi mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan pada zamannya. Begitu. Oke, baik Bu. Nah, untuk fasilitasnya, fasilitas yang diberikan buat menunjang keefektifan belajar di kampus itu mungkin bisa disebutkan Bu, apa saja sih fasilitas yang tersedia di program studi pendidikan akuntansi ini buat mendukung mahasiswa dalam perkuliahannya gitu. Oh iya, baik. Jadi untuk fasilitasnya meskipun tidak begitu mewah gitu ya, tetapi insya Allah kita tercukupi sesuai dengan standar, karena terbukti bahwa prodi sampai saat ini sudah terakreditasi nasional dan internasional. Jadi untuk sarpras dan fasilitas insya Allah tercukupi. Kita mempunyai laboratorium di mana unggulannya itu ada laboratorium yang namanya laboratorium Bank Mini, tetapi insya Allah kegiatannya tidak mini begitu ya. Kemudian kita juga mempunyai laboratorium simulasi akuntansi. Harapannya teman-teman mahasiswa itu dalam perkuliahan tidak hanya secara teori tetapi juga disimulasikan bagaimana mereka menjadi manajer, bagaimana mereka menjadi bagian perpajakan dan sebagainya, itu dilatihkan di sana. Tentu juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital. Nah, satu hal yang ini masih menjadi mimpi kami, yaitu kami kepingin membuat laboratorium media pembelajaran terpadu ya, supaya teman-teman, karena kita yakin, kita ingin menghasilkan guru yang inovatif, maka ya harus dibarengi dengan kompetensi digital yang handal gitu ya. Gitu Mbak Ais. Tapi untuk ruang kelas, untuk
ruang dosen dan sebagainya, insya Allah sudah cukup lah begitu. Oke. Nah, kemampuan apa sih Bu yang dibutuhkan di masa depan biar lebih bervariatif gitu? Akankah ada rencana perbaikan atau peningkatan fasilitas ke depannya demi menunjang proses pembelajarannya begitu? Baik, untuk kedepannya yang jelas karena kita mempunyai profil lulusan itu guru ya, guru yang inovatif, kemudian ada teknisi akuntansi dan ada entrepreneur, terutama kami menamakannya edupreneur ya karena kita berada di education. Jadi kedepannya kami tetap kepingin supaya teman-teman mahasiswa itu bisa mengembangkan kompetensi akuntansinya dengan sebaik-baiknya, kemudian kewirausahaannya karena ternyata untuk menjadi bangsa yang maju itu dibutuhkan jumlah wirausaha yang banyak, sehingga kami harus berupaya untuk membantu mahasiswa ini juga menjadi guru yang baik, tetapi mereka juga bisa menjadi edupreneur yang handal begitu ya. Nah itu butuh banyak kompetensi, itu yang harus selalu kami gali dalam, dan yang tidak lupa adalah tetap menanamkan nilai-nilai baik itu. Karena sebagus apapun mahasiswa, sepintar apapun mahasiswa, tetapi ketika tidak dibarengi dengan karakter yang baik, itu nanti juga akan terganggu di masyarakat. Begitu Mbak Ais ya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu kan ada banyak calon mahasiswa itu yang ingin tahu tentang prospek kerjanya setelah lulus nih Bu. Apa aja sih peluang kerja yang terbuka lebar bagi lulusan dalam program studi pendidikan akuntansi ini? Oke, ya. Sekarang prodi pendidikan akuntansi itu kalau kemarin saya bercerita dan ketika ada kegiatan dengan IPB gitu ya, itu dikatakan bahwa prodi kita itu curang katanya gitu. Karena kita kepinginnya juga menjadi guru tetapi juga di non-dik bisa ya, tetapi kenyataannya memang seperti itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi yang utama peluang untuk menjadi ketika kita lulus dari S1 pendidikan akuntansi, yang pertama tetap guru ya, tetap guru, kemudian teman-teman nanti bisa menjadi instruktur atau dosen akuntansi, kemudian bisa menjadi pengembang media pembelajaran, menjadi konten kreator di bidang pendidikan ya, itu bisa. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi konsultan di bidang pendidikan, menjadi wirausaha. Jadi banyak, cukup terbuka luas ketika kita menjadi lulusan ya dari prodi pendidikan akuntansi. Jangan khawatir bahwa selama kita berusaha belajar dengan sebaik-baiknya, insya Allah rezeki itu tidak kemana ya. Jadi peluangnya cukup banyak Mbak Ais. Oke, berarti tidak hanya cuman jadi guru, tapi kita juga bisa menjadi akuntan atau yang lain di bidang akuntansi ini ya Bu. Iya, ya? betul. Untuk lulusannya nih Bu, bagaimana sih lulusannya itu berkontribusi dalam masyarakat atau di dunia pendidikan? Oh iya, baik, sampai saat ini alhamdulillah lulusan prodi pendidikan akuntansi bisa diterima di masyarakat. Ya, terbukti banyak yang menjadi guru. Dari hasil tracer study itu hampir 40-50% itu menjadi guru, kemudian menjadi wirausaha, dan yang banyak itu menjadi tenaga akuntansi. Terbukti ketika mahasiswa itu lulus gitu ya, belum sampai lulus pun sudah banyak yang bekerja. Jadi itu jangan khawatir kalau peranannya sangat baik. Kemudian ini ada berita yang menggembirakan bahwa pada kabinetnya Pak Presiden Pak Prabowo ini ya, lulusan kita angkatan 90 kalau tidak salah, 1990 itu Pak Agus itu ya, bahwa beliau sekarang menjabat menjadi Wamen sosial ya di kabinetnya Pak Prabowo pada tahun 2020
4 ini. Jadi kita cukup berbangga bahwa ternyata alumni Prodi Pendidikan Akuntansi itu juga bisa berkancah di nasional maupun di internasional. Begitu Mbak ya. Oke Bu. Nah, dengan kemajuan teknologi saat ini Bu, apa sih capaian kompetensi minimum dari lulusan pendidikan akuntansi ini agar bisa ikut bersaing di dalam dunia kerjanya? Kompetensi minimumnya, baik. Kalau kompetensi minimumnya tentu yang pertama adalah mahasiswa harus menguasai bidang pembelajaran ya, karena mereka memang output utamanya adalah guru. Jadi mereka harus yakin bahwa dia bisa menjadi guru yang inovatif, bisa mengajar, akuntansinya oke, itu. Kemudian yang penting saat ini adalah kompetensi digitalnya. Itu yang harus digali. Karena kemarin berdasar diskusi dengan beberapa guru, dengan beberapa teman, itu ternyata kita harus mampu menciptakan guru itu yang bisa atau yang mampu meng-create software atau aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran, untuk UMKM ya, untuk perusahaan, minimal perusahaan-perusahaan kecil lah, yang itu harus dipunyai oleh lulusan pendidikan akuntansi. Nah, saat ini kami sedang mengarah ke sana, bagaimana pembelajaran ini bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mempunyai kompetensi digital itu tadi ya, terutama di bidang pembelajarannya. Begitu. Oke, berarti untuk digitalisasi itu sangat penting juga. Iya, ya, Bu, betul. Ya? Oke, yang selanjutnya ini Bu, program studi pendidikan akuntansi ini kan sudah banyak mencatatkan prestasi ya Bu pastinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu beberapa prestasi yang paling mengembang bagi program studi pendidikan akuntansi ini dalam beberapa tahun terakhirnya itu. Itu prestasinya prodi atau prestasinya mahasiswa? Mungkin bisa disebutkan dari prodinya dulu, kemudian dari mahasiswanya. Ya, kalau dari prodinya tahun 2022 kemarin, alhamdulillah kita terakreditasi internasional AKAS dari Jerman. Kemudian kita juga terakreditasi unggul ya dari Lamdik. Kemudian itu tahun yang sangat membahagiakan bagi kami. Kemudian prestasi-prestasi mahasiswa juga luar biasa. Mereka melakukan beberapa kegiatan di bidang internasional maupun nasional. Di internasional itu ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Mereka mengikuti TVET ya, kegiatan education di internasional di Taiwan. Kemudian ada beberapa kejuaraan di bidang IC, di bidang akuntansi, di bidang media pembelajaran yang itu memang luar biasa bagi kami. Alhamdulillah, terima kasih mahasiswa sudah menunjukkan prestasinya. Semoga kedepannya prestasi itu bisa semakin meningkat lagi, harapan kami seperti itu. Ternyata banyak banget ya Bu ya, prestasi maupun keunggulan dalam program studi pendidikan akuntansi. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk harapan dari Ibu sendiri nih untuk calon mahasiswa yang nantinya akan tertarik dengan program studi akuntansi ini, hal apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan sebelum bergabung dengan keluarga pendidikan akuntansi ini? Ya, baik. Sangat senang ketika kami ya Prodi Pendidikan Akuntansi bisa menerima calon mahasiswa baru begitu ya di pendidikan akuntansi ini. Hal yang penting untuk dimiliki adalah kemauan yang kuat untuk belajar, ya, disiplin yang kuat untuk belajar, dan itu tadi kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk bertukar ide dan seterusnya ketika mereka melaksanakan perkuliahan. Karena sebenarnya perkuliahan ini tidak susah ya, karena semester 1 sampai semester 8 itu sudah terjadwal dengan baik, dan teman-teman ini ada era sekarang ini kan ditawarkan beberapa program Merdeka Belajar yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, itu yang perlu diikuti oleh mahasiswa supaya mereka juga dapat membuka wawasan, tidak hanya berkegiatan di kampus saja, tetapi juga berkegiatan di luar kampus,
sehingga nanti ketika lulus mereka mempunyai wawasan yang luas yang mampu untuk berperan serta di masyarakat. Oke, Gitu. baik. Jadi selain kemampuan untuk belajar, kita tuh juga harus menambah wawasan tentang dunia luar itu bagaimana. ya? Betul. Oke, yang terakhir nih Bu, mungkin Ibu bisa mengasih sepatah kalimat atau pesan dari Ibu Ketua Kaprodi Program Studi Pendidikan Akuntansi nih untuk mahasiswa baru agar tidak menyela setelah memilih, kayak tidak apa ya Bu, intinya tidak Tidak kecewa. iya, tidak kecewa telah memilih program studi ini Bu. Gitu. Iya, baik. Tetap yakin untuk semuanya saja, tidak hanya untuk mahasiswa baru, untuk semuanya saja, karena ketika kita sudah memilih dan sudah dipilihkan ya untuk belajar dimanapun, misalnya di prodi pendidikan akuntansi, itu memang yang harus kita tekuni dengan sebaik-baiknya, karena mungkin itu yang sudah dipilihkan Allah kepada kita dan kita harus melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh, karena tadi kita kembali bahwa prospek karir ketika kita lulus dari prodi pendidikan akuntansi itu cukup luas, sehingga jangan khawatir kalau kita akan menjadi guru saja, begitu. Oke, terima kasih Bu atas jawaban. Buat teman-teman nih yang mungkin kepo dengan pendidikan akuntansi ini kayak gimana gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Ais. Ya, semoga kedepannya doakan ya prodi pendidikan akuntansi bisa lebih baik lagi. Buat teman-teman nih, buat teman-teman calon mahasiswa nantinya yang akan masuk ke pendidikan akuntansi ini, jangan ragu-ragu karena udah disebutkan oleh Kepala Kaprodi kita langsung tadi, banyak sekali peluang-peluang dari masuknya kita di program studi pendidikan akuntansi ini. Oke, buat podcast kita kali ini cukup sekian. Terima kasih karena sudah menonton teman-teman. Say hi Bu. Hai, terima kasih. Bye.